dalam keadaan yang sehat-sehat. Halo, apa kabar? Kabar baik dong. Tadi barusan Selo sapa adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti semua sehat-sehat ya? Sehat dong Selo, Iya. semuanya gimana? Sehat juga. Sehat. Ayo Puji Tuhan. kita mengajak adik-adik di rumah iya. untuk beribadah. Gimana? Betul. Ayo adik-adik yang di rumah kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan kasih Yesus indah-indah oh indah dengan menggunakan gerakan tubuh kita ya adik-adik. Ya, betul. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi langsung ya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Oke adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hidup kami. Walaupun dalam kondisi kami menghadapi virus corona, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan akan memelihara kami terus menerus. Tuhan, kami rindu untuk beribadah, biarlah Tuhan pimpin dari awal hingga selesai ibadah kami. Dan biarlah pujian kami naikkan menyenangkan hati Tuhan, dan biarkan kami juga mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini Selo mengajak kita naikkan pujian sedikit demi sedikit. Tuhan mau membentuk kita, mau ubah kita menjadi anak yang sempurna. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama dengan gerakan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku
Family. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Siapa di sini yang pernah mendengar tentang kiamat? Atau pernah mendengarnya? Atau mungkin ada yang sudah sering bicarakan dan tanyakan? Atau mungkin ada yang jarang dengar atau tidak tertarik dengan itu? Kita tidak akan membahas penuh tentang akhir zaman di sini, tetapi ada satu kebenaran yang penting di dalamnya yang perlu kita tahu dan perlu kita sikapi dengan benar, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, uniknya ya, apakah kita pernah membayangkan hal itu? Uniknya di dalam 13 surat yang Paulus tulis, maka surat Tesalonika ini itu sangat banyak membicarakan dan mengajarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi di sini secara sederhana kita akan melihat manakah sikap yang keliru yang seringkali menjebak banyak orang ya dalam mereka merespon kedatangan Tuhan ini dan akhirnya merugikan mereka sendiri. Tetapi manakah sikap yang benar dan baik dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Karena sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah sebuah kabar yang baik, yang tidak jauh dari kehidupan kita, tetapi yang sesungguhnya mengubahkan seluruh kehidupan kita minimal dalam 3 hal. Apa itu? Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa yang Paulus tulis tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di surat Tesalonika. Lalu saya bacakan buat kita ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi juru selamatnya kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia pernah mengalami kematian, tetapi kemudian Dia mengalahkan kematian dan bangkit. Dia mengalahkan satu hal yang sangat ditakutkan oleh semua manusia, yaitu kematian. Sehingga kematian itu bukan lagi menjadi akhir dari hidup kita nanti, tetapi suatu saat Tuhan akan membangkitkan kita untuk kemudian kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada saat sebelum Tuhan naik ke surga setelah Dia bangkit, maka Dia menjanjikan bahwa suatu kali Dia pasti akan datang untuk kedua kalinya. Nah, seperti apakah nanti hari Tuhan itu, hari kedatangan Tuhan itu? Di ayat yang ke-16 ya, Alkitab memang menuliskan hari itu akan terjadi secara dramatis ya. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi di hari itu ya, akan ada sangkakala Allah yang berbunyi dan Tuhan sendiri turun dari sorga, dan setiap orang yang percaya yang sudah dipanggil sebelum kita itu akan lebih dahulu bangkit untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Dan ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi setelah itu baru orang-orang yang masih tinggal, orang yang percaya Tuhan akan diangkat dan juga pergi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dan hal yang sangat indah di sini adalah demikianlah kita itu akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu hal yang sangat indah tentang sorga. Mungkin kita memikirkan banyak hal tentang sorga ya, sebuah tempat yang indah, dan memang pasti akan ada tempat yang indah. Mungkin kita bisa menyanyi atau kita bekerja di sana. Tapi satu hal yang sangat indah, yaitu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya ya, di dalam kemuliaannya. Dengan kebenaran yang ada ini, mungkin orang akan bertanya, kapankah saat itu akan terjadi? Kapankah saat kedatangan Tuhan itu tiba? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ke intinya ya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah pada hari ini firman-Mu mengajarkan kembali pikiran kami, mengubah kembali hati dan karakter kami, karena kami percaya Tuhan bahwa anak yang baik bukan hanya sekedar anak yang baik perbuatannya, tetapi baik perbuatannya karena dia mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya, dan dia menyadari, mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi hidupnya, sehingga itu yang membuat dia semangat untuk hidup bagi Tuhan setiap hari. Dan hari ini kami mau belajar tentang kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami bisa mempersiapkan sikap hidup yang benar di hadapan-Mu, menyambut Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali di masa perang antara tentara Prancis melawan tentara Jerman di satu daerah kecil, di desa kecil di Prancis, maka pada saat itu tentara Prancis berhasil memukul mundur tentara Jerman dari sana. Lalu karena mereka berhasil memukul tentara Jerman mundur dari sana, beberapa warga yang ada di sana kemudian akan mereka angkut untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Nah, menggunakan mobil-mobil pengangkut dari tentara itu. Tetapi satu masalah terjadi, salah satu mobil pengangkut itu ternyata mogok, rusak ya, sehingga membutuhkan waktu seharian untuk diperbaiki. Jadi ada beberapa keluarga yang akhirnya terpaksa harus tinggal di sana ya, menunggu sampai mobil itu selesai diperbaiki, baru mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi karena itu butuh seharian dan mereka tidak tahu kapan tentara Jerman bisa datang kembali menyerang, maka beberapa tentara Prancis ini memutuskan untuk tinggal ya, menjaga warga yang ada di sana sampai mobil itu berhasil diperbaiki dan mereka pergi ya. Nah, lalu kemudian ya mereka mulai berjaga-jaga tentara itu ya, sampai kemudian malam hari, tengah malam tiba ya. Lalu ada seorang anak kecil yang terbangun di tengah malam ya, waktu tentara lagi berjaga-jaga itu. Lalu si anak itu melihat ada seorang tentara yang melakukan hal-hal yang aneh di tengah malam itu ya. Waktu dia melihat tentara itu, kemudian tentara itu sedikit-sedikit dia memukul pipinya ya, lalu tidak lama dia mencubit ya, dirinya mencubit tangannya sendiri, lalu tidak lama dia mengambil air untuk menumpahkannya ke kepalanya sendiri, sehingga anak ini merasa sangat heran. Dia mendekati tentara itu, lalu dia bertanya, "Mengapa kamu menyiksa dirimu seperti itu?" Nah, tentara ini menjawab, "Saya ngantuk dan saya tidak boleh tertidur. Itu sebabnya saya melakukan hal-hal itu. Karena saya baru saja habis berperang tadi ya kemarin, dan peperangan itu sangat melelahkan dan saya sangat kantuk, saya sangat butuh istirahat, tapi saya tidak boleh tertidur ya untuk menjaga kalian di sini." Lalu kemudian si anak itu menanyakan satu pertanyaan lagi ke tentara ini ya. Si anak itu bertanya kepada tentara itu, "Kalau begitu,
Mengapa kamu tidak tidur 15 menit saja untuk menghilangkan kantukmu, lalu kemudian kamu bangun dan berjaga-jaga lagi? Nah, kira-kira apa jawaban dari tentara itu? Si tentara itu tersenyum kepada anak ini dan dia menjawab, 1 menit pun saya tidak akan tidur karena saya tidak pernah tahu kapan tentara Jerman itu akan datang. Jadi si tentara itu tidak lengah barang semenit pun dan dia berjaga-jaga sepanjang malam ya dengan setia. Nah, jawaban dari tentara ini mengingatkan Lause tentang perkataan Tuhan Yesus ya di kitab Lukas waktu dia menjelaskan tentang kedatangannya. Tuhan berkata bahwa jika tuan rumah tahu jam berapa pencuri itu akan datang, maka pasti si tuan rumah itu akan mencegahnya pada saat itu juga dan tidak membiarkan hal itu terjadi. Masalahnya tuan rumah itu tidak tahu kapan pencuri itu akan datang pada malam hari. Ya, dan kedatangan Tuhan itu adalah seperti itu, seperti pencuri yang datang pada malam hari. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada satu orang pun yang akan tahu kapan Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Dan hal itu terus diulang oleh Paulus dan Petrus dalam tulisannya yang menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang seharusnya kita pegang supaya kita tidak jatuh di dalam satu sikap yang keliru, yaitu berusaha untuk menerka-nerka, meramalkan, menebak kapan tepatnya, hari apa, tanggal berapa Tuhan itu akan datang kembali. Ya, nah, kalau kita searching ya di internet, maka kita akan mengenai orang-orang yang meramal tentang kedatangan Tuhan itu, menebak kedatangan Tuhan itu, maka kita akan menemukan sangat banyak sekali. Contohnya seperti di tahun 1800-an ya, ada orang-orang yang kemudian berusaha menebak ya, dan mereka mengatakan mereka sudah tahu bahwa di tanggal itu Tuhan akan datang. Lalu ada yang sampai pergi ke gunung, mereka meninggalkan segala sesuatunya, menjual hartanya, tidak bekerja lagi, meninggalkan pekerjaannya ya, dan mereka menunggu. Tetapi pada saat hari itu tiba, ternyata Tuhan tidak datang. Lalu hal itu diulangi lagi oleh kaum-kaum aliran yang lain ya, oleh orang-orang yang lain ya. Tetapi juga terjadi hal yang sama. Di hari mereka sudah menunggu dan mengorbankan banyak hal, ternyata Tuhan tidak datang. Dan itu akhirnya hanya merugikan mereka sendiri. Nah, masalah ini juga terjadi di Tesalonika ya, adik-adik. Nah, pada waktu itu ada orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi karena mereka menganggap mereka sudah tahu bahwa di hari itu Tuhan itu akan datang, sehingga mereka meninggalkan segala pekerjaannya ya. Nah, lalu Paulus itu kemudian menegur mereka bahwa mereka tidak tahu, mereka tertipu oleh ajaran yang sesat, melainkan tapi selanjutnya Paulus itu menjelaskan tentang apa itu kedatangan Tuhan dan bagaimana sebenarnya kita menyikapi kedatangan Tuhan itu dengan benar. Sehingga kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seharusnya mengubah hidup kita minimal dalam 3 hal. Yang pertama, menanti datangnya Tuhan seharusnya membuat kita memiliki hidup yang siap sedia dan sadar setiap saat. Para penulis kitab Perjanjian Baru semuanya menanti kedatangan Tuhan dengan satu kerinduan yang sangat besar. Mereka menunggunya, mereka mendambakannya, dan mereka menantikannya dengan seluruh hidupnya. Paulus misalnya di dalam 2 Timotius 4, Paulus menulis, darahku sudah sedang tercurah, artinya kematianku sudah dekat, dan mahkota telah tersedia bagiku, dan bukan hanya bagiku, tapi bagi setiap orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, tetapi mereka menantikan kedatangan Tuhan ini bukan dengan mereka menerka-nerka atau menebak kapan waktunya, melainkan mereka mempersiapkan hidupnya setiap saat bahwa Tuhan bisa datang setiap waktu. Sehingga di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, Paulus menulis, hendaklah kamu jangan tidur seperti orang lain, tetapi hendaklah kamu berjaga-jaga dan sadar. Nah, lalu Paulus meminta mereka untuk hidup dengan menyadari bahwa kapan saja Tuhan itu bisa datang. Sehingga satu pertanyaan mungkin kita bisa tanya pada diri sendiri, tidakkah saya akan menjalani satu hidup yang berbeda kalau saya sadar bahwa Tuhan bisa datang malam ini? Apakah pada saat saya bertemu Tuhan saat itu, ini adalah hidup yang memang saya ingin persembahkan kepada Tuhan? Nah, suatu gereja di
Amerika yang pernah Lose dengar ya, setiap kali mereka mengadakan pelayanan, maka kebiasaannya si pendeta itu sering mengatakan Maranatha atau the Lord is coming maksudnya, atau artinya Tuhan sedang datang kembali. Maka kebiasaannya para pelayan itu menjawab yes, this could be today, maksudnya ya itu bisa terjadi hari ini. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu sikap yang bisa kita kembangkan dalam hatinya kita ya, bahwa Tuhan bisa saja datang hari ini, itu bisa terjadi hari ini. Dan kalau itu terjadi, maka mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk bertobat. Mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk menerima Tuhan Yesus. Mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk melayani Tuhan. Mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Dan yang kedua, hidup siap menanti datangnya Tuhan. Itu artinya kita hidup aktif bekerja bagi Tuhan. Nah, ini poin yang sangat penting karena salah satu kesalahan besar lain yang sering terjadi selain berusaha meramalkan tentang kapan waktunya Tuhan itu datang, yaitu banyak yang menantikan Tuhan dengan pasif. Sama seperti jemaat di Tesalonika, beberapa orang itu akhirnya telah meninggalkan pekerjaannya dan mereka berpangku tangan saja menantikan datangnya Tuhan, dan Paulus menegur mereka. Nah, apa kita ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta? Ya, itu adalah satu perumpamaan di kitab Matius yang sangat panjang dituliskan, yang berbicara juga tentang kedatangan Tuhan, di mana di atasnya Tuhan telah menceritakan tentang gadis-gadis yang bijaksana yang menantikan mempelai, yang kita tahu ceritanya itu. Lalu di bawahnya Tuhan mengisahkan tentang seorang tuan yang ingin berpergian jauh untuk waktu yang sangat lama, meninggalkan hamba-hambanya, tapi suatu saat akan kembali. Nah, sebelum tuannya itu pergi, maka tuannya itu menitipkan beberapa hal kepada hamba-hambanya itu, yang dalam cerita itu diceritakan, dititipkan uang kepada hamba-hambanya itu ya, ada yang diberikan 10 talenta, 5 talenta, 1 talenta, karena tuannya itu mengenal kemampuan dari hamba-hambanya itu dengan satu tujuan dititipkan, yaitu supaya mereka memakai apa yang telah tuannya titipkannya itu dengan baik, dengan aktif selama tuannya itu pergi untuk melayani tuannya. Nah, dan kita tahu bahwa pada akhirnya tuannya itu benar-benar kembali dan dia menyambut para hamba-hambanya itu yang setia, bukan dari banyaknya yang mereka hasilkan, banyak atau sedikit yang mereka hasilkan, tapi mereka setia memakai apa yang sudah tuannya titipkannya kepada mereka itu dengan baik. Dan yang sangat menjadikan, satu hambanya itu akhirnya dicampakkan bukan karena tidak ada yang dihasilkan, tetapi dari apa yang Tuhannya itu, apa yang tuannya itu berikan kepadanya, dia hanya duduk di atasnya dan dia tidak melakukan apapun dengan hal itu. Nah, di dalam kehidupannya kita sebagai anak Tuhan, mungkin Tuhan itu menitipkan beberapa hal, banyak hal yang berbeda-beda. Apakah itu kemampuan kita untuk bisa berbicara, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada teman-teman? Apakah itu prestasi kita di sekolah yang bisa membuat kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah itu kemampuan kita dalam bermain musik sehingga orang-orang bisa memuji dan memuliakan Tuhan? Apapun itu, Tuhan ingin kita mengembangkannya, Tuhan ingin kita mengerjakannya dengan aktif sambil kita menunggu kedatangannya. Sehingga jangan seperti hamba yang dicampakkan itu ya, Tuhan tidak ingin kita bermalas-malasan dan berpangku tangan sambil menunggu Dia, melainkan kita setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah pengharapan di dalam setiap kesusahan. Mungkin dengan apa yang terjadi belakangan ini, kita makin melihat, makin menyadari, mengerti apa artinya mengalami susah ya. Tapi Lose tidak tahu kita sedang berada di level yang mana, apakah kita masih aman-aman saja, atau kita mungkin sudah berada di level yang kita merasa begitu kesusahan. Tetapi di level yang terberat pun, Cornelius Plantinga pernah mengatakan bahwa kedatangan Yesus adalah sebuah kabar baik untuk orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kabar buruk. Nah, Matius 24 ayat 31, Yesus mengatakan bahwa pada saat Tuhan datang itu, Ia akan mengumpulkan semua orang-orang pilihan, semua anak-anak Tuhan pada saat itu. Dan Wahyu
21 ayat 4, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi duka cita, tetapi sukacita yang tak tergantikan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kita di dalam melewati tantangan, melalui kesusahan-kesusahan yang kita alami dalam hidup sehari-hari? Karena Tuhan selalu menyertai kita, dan pada akhirnya pun Ia menjanjikan kemuliaan yang akan kita hidupi bersama-sama dengan Dia. Sehingga kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menantikan datangnya hari Tuhan itu. Sebaliknya, karena kita tahu Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan juga yang menjamin keselamatan kita. Sekali lagi, Tuhan menjamin hidup kita, keselamatan kita di dalam tangannya. Jadi kehidupan kita bukan berada dalam tangan kita lagi ya, yang bisa saja rapuh dan gagal setiap saat, tetapi sudah berada di dalam tangannya Tuhan. Dan kalau itu berada dalam tangannya Tuhan, maka kita sebenarnya aman ya. Jadi dalam setiap doanya kita juga bisa berkata, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan, menguatkan kami pada hari ini. Alih-alih kami berusaha menebak, meramalkan kapan Tuhan datang, tapi sebaliknya kami tenang karena kami tahu Tuhan yang menyelamatkan kami adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kami, adalah Tuhan yang berjanji bahwa suatu hari Tuhan akan datang kembali. Sehingga kalau kami tahu bahwa akhirnya kami akan kemana, maka dalam hidup ini kami boleh tenang, kami boleh giat, aktif untuk bekerja dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, untuk ayat hafalan kita masih dengan seri tentang kasih, Lose bacakan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, biarlah ayat hafalan ini mari kita hafal bersama-sama dan biarlah menjadi berkat buat kita. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Oh ya, selamat untuk adik-adik yang sudah lulus ya, yang sudah melewati masa-masa belajar bahkan di tengah pandemi ini. Bersyukur untuk guru dan orang tua yang begitu strong menemani kalian selama belajar. Kita bersyukur untuk itu. Sampai jumpa lagi dan God bless you. Kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Lose percaya adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan. Nah, saat ini Lose Foni kita akan memberikan persembahan kita. Mari adik-adik kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masukkan melalui apa, Lose? Melalui celengan kita, melalui juga rekening yang bisa adik-adik kirim. Betul. Nah, atau melalui GoPay atau barcode ya. Jadi orang tua bisa scan di rumah. Oke. Nah, kita menaikkan pujian 5 roti dan 2 ikan. persembahan ini untuk memperbesarkan kerajaan-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang terus memberkati kami ketika kami di rumah. Berkati orang tua kami, berikan juga kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Ini doa kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu. Nah, tanpa terasa kita sudah menikmati masa-masa liburan. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, selamat menikmati liburan. Sekalipun harus di rumah, tetapi biarlah di rumah kita melakukan aktivitas yang kreatif supaya liburan kita terasa indah. Nah, buat adik-adik juga yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Oke, Lause mau ingatkan buat adik-adik yang di rumah, sekalipun kita liburan, jangan lupa untuk melakukan proyek ketaatannya dan di-share di grup. Oke? Bye adik-adik, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.